Kedengeran ya, suaraku jelas. Halo teman-teman, jelas ya? Takutnya nggak jelas lagi kayak kemarin. Aman ya? Oke, mari kita sama-sama satukan hati kita teman-teman, satukan pikiran kita teman-teman. Mau untuk mulai ibadah pada sore hari ini, mari kita sama-sama menyembah. Terima kasih, Kau baik Tuhan. Arahkan hati kita. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah memulai segala yang baik dalam Engkau menjadikanku serupa gambaranmu karena kasih-Mu padaku. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam Kau gantikan hidupku sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Oh, sarangku memuji-Mu, Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, Kau subhana. Kau telah memulai segala yang baik dalam Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam Kau gantikan hidupku sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Terima kasih Tuhan, sarangku memuji-Mu, Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, yang tak agar indah bagimu. Sekarang
mengenang kami. Sekarang ku memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, oh Tuhan, sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan hatimu kami, agar dapat mari kita puji. Sekarang ku memuji Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu. Allah yang setia, yang tak pernah agar mari ambil waktu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memuji Kau Allah yang setia, tak pernah kami tinggalkan, tak pernah sendirian. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, malam ini Kau sudah mengumpulkan kami Tuhan, untuk kami bisa bersatu Tuhan, untuk kami bisa bersekutu Tuhan, kembali bersama-sama lagi di kebaktian pemuda dan remaja, di kebaktian online di Zoom ini Tuhan. Oh Tuhan, Kau tahu kesibukan setiap kami, tapi kami bersyukur kami masih sempat bergabung Tuhan, bersekutu Tuhan. Terima kasih Tuhan semua karena kebaikan-Mu Bapa. Bapa, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami bisa beribadah dengan baik Tuhan, kami bisa menerima berkat-berkat yang bisa kami aplikasikan ke kehidupan kami. Kami siap memulai ibadah ini Bapa. Amin. Terima kasih. Saat ku sendiri, tiada seorang yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, percaya sertaku, Kau sertakan
yang memperhatikan seperti kau saat berjalan dalam lembah gelap. Percaya selalu sesuatu, jangan buat yang memegang, selalu menuntut. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih dan ku perlu kuasa sampai akhir hidup. Tangan kuat dalam kuat yang memegang, selalu menuntun. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih kami suka pasamu sampai akhir hidup. Saat sendiri, tiada seorang yang memperhatikanku seperti kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, percaya kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegang, selalu menuntun. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Oh, tangan kuat yang memegang kami menuntun. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai akhir hidup. Tangan kuat yang memegang selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tuhan, tangan kuat yang memegang, selalu menuntun. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan kuat yang memegang, selalu menuntun. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa
akhir hidupku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami perlu Kau. Tuhan kami Tuhan, Tuhan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan kepada kami Tuhan. Kau sudah memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebagaimanapun pujian kami Tuhan, persembahkan yang terbaik Tuhan kepada-Mu karena Kau sudah terlebih dulu memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Saatnya kami akan menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami Tuhan. Berikan kami fokus, berikan kami penalaran yang baik Tuhan, supaya firman yang diberitakan oleh hamba-Mu dapat masuk dan dapat kami serap dan dapat kami aplikasikan ke kehidupan kami Bapa. Oh Tuhan, berkaryalah dalam ibadah ini Bapa, seberapapun kami yang hadir, kami percaya kuasa-Mu cukup untuk kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan hati kami sebagai hati hamba. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya silahkan pada hambanya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam semuanya. Ya. Semua kamu muda GBD pengasih mengikuti ibadah online hari ini ya. Kita patut bersyukur pada Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kita boleh sama-sama bersekutu meskipun melalui secara online ya. Biarlah berkat Tuhan tetap senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara-saudari semua sore hari ini? Saya harap semua dalam kondisi baik, semua dalam kondisi diberkati oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, ini sudah bulan naik kenaikan kelas ya. Gimana ya sekolah-sekolah ini yang masih sekolah? Gimana? Sudah terima rapot semuanya? Ada yang belum terima rapot? Semua terima rapot ya? Gimana hasilnya? Ya, Om harap semua nilainya baik dan apa? Tuhan nilai lebih dari 95-an. Ya, ini jauh lebih daripada 95 nilainya ya rata-rata ya, puji Tuhan. Yang lainnya ya, saya berharap semuanya baik-baik nilainya dan semua naik kelas. Ada yang tinggal kelas? Saya harap tidak ya, nggak ada yang tinggal kelas ya, tetapi semua anak-anak Tuhan naik kelas semuanya ya, naik kelas. Ada yang lulus tahun ini seperti Seva ya, Seva lulus mau masuk SMP. Ada yang mau masuk SMA siapa? Di sini yang mau lulus dan masuk SMA siapa? Ada Aril naik kelas 3 ya. Ada yang mau lulus ujian, lulusan kuliah. Esther apa? SMP ya? Oh, Esther ya. Saudara saya nggak kelihatan ini ya, sore ini ya. Esther, oh nggak kelihatan loh. Ya, Esther lulus naik ke jenjang lebih tinggi, itu tingkat sekolah tingkat atas atau SMA. Ya, puji nama Tuhan. Kalau semuanya pada naik kelas, semuanya mendapat nilai-nilai yang baik karena Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, biasanya
sebelum naik kelas atau naik tingkat yang lebih tinggi lagi ya, tentu adik-adik harus apa? Mengikuti suatu istilahnya tahapan, yaitu apa? Harus ikut apa? Ujian. Ya, tentu sebelum naik kelas, tentu sebelum bisa naik kelas itu guru-guru kalian memberikan ujian atau kalau zamannya Om dulu itu kalau masih tingkat SD itu THB, tes hasil belajar. Ya, jadi selama beberapa waktu 6 bulan kita belajar sekolah itu apa kita sudah mampu menerima pelajaran sehingga diberikan yang namanya tes atau ujian. Kalau kita bisa mengikuti, mengerjakan tes ujian itu dan hasilnya baik, bisa naik ke tingkat yang lebih atas lagi atau naik kelas. Ya, tema firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan tema naik kelas ya, berhubungan dengan tahun ajaran baru, naik kelas atau naik level kalau di dalam satu permainan online. Ya, siapa yang suka main permainan online? Gamer-gamer kita di sini siapa aja di sini? Ada ya? Steve. Ya, gamer. Ada siapa lagi? Ayu. Siapa lagi? Sini yang menjadi Steve. Yoyo. Ya, gamer apa? Negara Selatan ini ya. Ya, atau lagi siapa yang perempuan siapa suka main game online siapa? Ada? Ya, umumnya kebanyakan permainan itu disukai oleh anak laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan juga anak perempuan juga suka main yang namanya game online. Ya, sama sih di dalam sekolah, di dalam permainan game online hampir sama. Istilahnya apa? Kalau mau naik tingkat atau kalau di dalam permainan game online itu apa? Naik level, lebih yang tingkat tinggi. Harus apa? Harus menyelesaikan permainan yang ada. Kalau menang bisa naik levelnya, ya tingkatannya naik. Ya, kalau kalah ya mengulangi lagi sampai berhasil mengalahkan atau menyelesaikan pada level itu. Akhirnya bisa naik ke level yang lebih tinggi. Ya, begitu juga dalam sekolah. Sekolah pun kita juga perlu diuji oleh sekolah, oleh guru. Apakah selama ini kita mengerti, memahami pelajaran yang diberikan, diperlukan tes. Ya, tes. Kalau lulus, kalau bisa naik kelas. Ya, naik kelas. Ya, puji nama Tuhan. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kita coba perhatikan dalam firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang kelima. Coba kita sama-sama buka Mazmur pasal yang kelima. Maaf, Mazmur 11 ayat yang kelima. Keliru ya ini ya. Maaf, saya perlu pakai kacamata sebab kalau baca Alkitab itu kurang jelas saya ya. Misalnya di Alkitab bagi saya sudah mulai terlalu kecil ya, ini karena sudah faktor U ya. Saya berpakai kacamata ya. Saya bacakan di dalam Mazmur pasal 11 ayat yang kelima. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia memberi orang Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ya. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ya. Artinya apa? Tuhan menguji semua orang, baik orang yang tergolong orang benar maupun orang yang tergolong di dalam golongan orang fasik. Ya, Tuhan menguji semua manusia. Ya, kita golongan manusia yang mana? Maka kita
digolongkan manusia yang benar, ataukah kita digolongkan orang yang fasik? Semuanya, firman Tuhan katakan, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Artinya apa? Tuhan menguji keadaan semua manusia. Apakah apa? Apakah mereka menjadi orang yang taat kepada perintahnya atau tidak, ya, melalui ujian. Ya, seperti halnya kalian yang masih sekolah perlu yang namanya ujian untuk mengetahui apakah kalian itu layak naik kelas atau di dalam permainan game online itu bisa naik ke level yang lebih tinggi, perlu adanya yang namanya ujian. Di dalam kehidupan kerohanian kita pun juga seperti itu. Tuhan menguji manusia. Manusia yang mana? Tidak terbatas usianya ya, baik kita masih remaja boleh katakan seperti itu, sampai yang sudah lanjut usia di dalam kehidupannya, pasti Tuhan sekali tempo izinkan yang namanya itu ujian untuk apa? Menguji kemurnian hati umat manusia, ya, menguji, memberikan suatu apa hal bagaimana manusia itu harus dapat melalui sesuatu yang Tuhan harapkan untuk bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, yang disebut dengan ujian. Kalau saudara-saudari perhatikan di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1-11, langsung dibaca, saya baca sendiri ya. Di situ mengenai apa? Pencobaan di padang gurun. Di situ berkenaan dengan keberadaan Tuhan Yesus yang dicobai di padang gurun oleh si jahat, oleh iblis. Ya, Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya itu pun mengalami yang namanya ujian. Nah, ujian ini datangnya dari si jahat. Harapannya iblis ini ingin menggagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia di dalam karya Tuhan Yesus. Jadi diuji di dalam kemanusiaannya. Nah, kita ingat di dalam diri Tuhan Yesus itu ada dua pribadi yang dia dilepaskan. Ya, Tuhan yaitu di dalam mengambil rupa sebagai manusia, yaitu di dalam dagingnya itu, yaitu manusia Yesus. Nah, seperti kita ini manusia yang ada kelihatan fisiknya gini ya, tetapi di dalam Yesus juga di situ ada sifat keilahiannya yang bisa dilepaskan dari diri Yesus sendiri. Ya, di dalam kemanusiaannya, di dalam tubuh jasmaninya ini, Tuhan Yesus diuji oleh oleh si jahat dengan harapan bahwa rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa ini tidak terlaksana. Ya, itu maksud dan tujuan kenapa Tuhan Yesus melalui cobaan di padang gurun itu ya. Tujuan apa? Untuk menggagalkan rencana Allah. Tetapi di dalam diri Tuhan itu kita ketahui bagaimana Tuhan bisa melewati pencobaan yang dia harus alami di dalam kemanusiaannya itu, dan Tuhan menang atas cobaan di padang gurun itu, dan iblis kalah, dikalahkan oleh Tuhan kita. Nah, puji nama Tuhan ya. Ini salah satu bentuk ujian yang dialami Tuhan Yesus secara di dalam kemanusiaannya, di dalam dagingnya, ya, itu yang terjadi pada masa awal-awal mau pelayanannya di dalam dunia ini. Ya, puji nama Tuhan. Ujian, ya, ujian antara anak sekolah dengan kehidupan kita secara rohani tentunya berbeda ya. Kalau di dalam sekolah ujian itu berdasarkan dengan apa? Sesuai dengan usia atau tingkatan sekolah ya. SD tentunya ditujukan adalah pelajaran-pelajaran SD, SMP dan lain sebagainya ya, sesuai dengan apa? Tingkatan sekolahnya. Nah, mungkin kan anak-anak SD kelas 6 itu untuk lulus tuh nanti diberikan materi pelajaran atau ujian pelajaran anak SMA. Nah, tentunya nggak akan bisa ya.
Tentu materinya yang akan diujikan adalah materi yang diberikan itu sesuai dengan tingkat pendidikannya. SD ya tentu pelajaran-pelajaran SD, SMP, begitu juga dengan SMA dan lain sebagainya ya. Seperti itu ya. Artinya sesuai dengan tingkatan pendidikannya. Ya. Tetapi di dalam kehidupan kerohanian itu berbeda model ujiannya ya, nggak sama seperti di sekolah. Pelajaran SD aja yang diujikan, nggak mungkin kan anak SD kelas 6 yang diujikan materi atau pelajaran anak SMA. Ya, nggak mungkin seperti itu ya. Tentu anak-anak itu juga sesuai dengan pelajaran yang diterima di sekolahnya. Ya. Kalau di dalam kehidupan rohani beda. Ya. Kalau kita ketahui SD, anak-anak yang dulu di bangku sekolah dasar umumnya apa? Anak-anak usia 7 sampai usia berapa? 12 tahun. SMP mulai usia 12 sampai berapa? 13 14 ya, 14 15 tahun ya. Dan lain sebagainya ya, sesuai itu ya. Ini usia anak-anak di dalam tingkatan pendidikan di sekolah. Nah, SD sekolahnya anak yang bersekolah di SD umumnya antara usia 7 tahun sampai usia 12 tahun. Nah, SMP itu ya antara 13 sampai berapa? 15 ya. 14-15 ya, dan SMA seperti itu tingkatannya ya, seperti itu ya. Dan diujikan sesuai dengan tingkatan sekolahnya. Kalau di dalam kehidupan rohani kita beda. Ya, kita perhatikan apa sih yang diujikan di dalam kehidupan rohani kita. Ya, tentunya Tuhan ingin melihat adanya suatu perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan cara berpikir kita di dalam Tuhan. Ya, kalau di dalam kerohanian itu, kalau di dalam Galatia itu tentu adanya buah-buah roh, atau orang katakan itulah karakter yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan umat percaya Tuhan. Ya, karakter-karakter itu harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan atau orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Ya, tentu masih ingat ya, ada berapa? 9 buah roh atau karakter yang mesti dimiliki oleh umat Tuhan, seperti kesabaran, lemah lembut, dan lain sebagainya ya. Dan kalian tentu juga masih banyak yang ingat mengenai pelajaran buah-buah roh di dalam Galatia itu ya. Ya, itulah hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita yang seringkali Tuhan izinkan ujian ini. Kenapa kita sebagai umat percaya, sebagai umat Tuhan itu perlu diuji? Ya, sebab kita ini adalah murid-murid Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam Matius 10 ayat 24, kita bacakan ya, Injil Matius. Matius pasal 10 ayat 24, bahwa di situ disebutkan bahwa seorang murid tidak lebih dari gurunya, atau istilahnya itu tidak bisa melewati daripada kemampuan gurunya. Mungkin kalau secara kehidupan manusia tentu beda ya. Kalau kita dulu pernah belajar di sekolah dasar, guru kita itu mungkin jenjang pendidikannya S1. Atau muridnya atau mantan muridnya yang sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi bisa saja mencapai pendidikan lebih daripada yang guru yang mengajarnya dia dulu. Dulu pendidikannya guru pengajarnya atau gurunya itu cuma S1, muridnya bisa saja mencapai S2 atau S3. Itu di dalam pendidikan secara sekuler ya, atau pendidikan
sekolah gitu istilahnya seperti itu ya. Misalnya saya nggak tahu istilahnya seperti apa ya. Tapi di dalam kehidupan rohani itu beda ya. Guru kita itu hanya satu. Guru kita yaitu Tuhan Yesus. Dan kita sebagai murid-murid Tuhan itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semua orang yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus itu disebut sebagai murid Tuhan. Murid. Nah, seperti anak sekolah, murid tugasnya apa? Belajar. Ya, tugasnya belajar. Ya. Mungkin di dalam pendidikan kita, di dalam dunia ini, kita bisa mencapai pendidikan sampai apa? Berapa tahun kita menempuh pelajaran di dalam dunia ini? Sekarang ada PAUD, taruhlah 1 tahun. Tambah SD 6 tahun 7 SMP 3, 10 tambah SMA 3 tahun, 14 tahun. 14 tahun itu lulus SMA. Ya, kalau mau lanjut lagi ke S1 tambah berapa tahun? 4 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Mau ke jenjang lebih tinggi S2 tambah berapa tahun lagi? Taruhlah maksimal sekolah sampai mencapai tingkat S3 itu bagi seorang siswa itu membutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun ya, dari PAUD sampai ke selesai S3 kurang lebih 20 atau berapa ya? 20 ya, sekitaran 20 tahunan ya. 20. Itu jenjang pendidikan di dalam dunia ini. Ya, 20 tahun. Sudah mentok apa ada tingkatan yang lebih lagi? Setelah S3 S1 sarjana, sarta. S2 apa? S3 tingkatannya ada yang lebih tinggi lagi? Mungkin Om belum tahu apa. Setahu saya S3 ada yang tahu? Kak Fendi apa? Apa lebih ada yang lebih tinggi lagi? Setelah S3 ada jenjang pendidikan lagi S4? Tidak ada, Om. Setahu S3 ya. Yang mentok ya. Di dalam dunia pendidikan ya, S3 ya. S3 makanya kurang lebih 20 tahun. Sudah belajar mentok. Lulus selesai ya. Tetapi di dalam kehidupan rohani itu berapa lama kita perlu belajar? Kalau dalam dunia pendidikan kurang lebih 20 tahun seseorang itu perlu belajar sampai mencapai gelar S3-nya. 20 tahun selama masa hidupnya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, berapa lama kita perlu belajar? Ya, sebagai murid, kita perlu belajar berapa tahun? Tentunya seumur hidup, menurut Om ini seumur hidup ya. Sampai selesai kita menyelesaikan kehidupan kita di dalam dunia ini sudah baru selesai. Nggak tahu sampai gelar itu apa gelarnya ya, kalau di dalam dunia pendidikan. Ya, di dalam dunia pendidikan itu apa ya? Tapi masa belajar kita secara rohani itu sampai kapan? Sampai nanti, sampai selesai hidup. Jadi selama perjalanan hidup kita ini, kita perlu ya namanya itu proses belajar di dalam kehidupan rohani. Ya. Dan di dalam perjalanan kehidupan rohani, tentu Tuhan juga ingin mengetahui, seberapa sih si A ini tingkatannya, seberapa sih si B ini tingkatannya. Ya, ini Tuhan. Taruhlah contoh, mungkin Tuhan ingin tahu, ini anak ini sudah lulus enggak? Si A ini lulus di dalam ujian tentang contoh hal kesabaran. Tentu kita kadang ingin, ada kan anak kan kita lihat ada orang yang itu orang nggak sabaran, orangnya itu gerusa-gerusu, orangnya suka ya gerusa-gerusu lah, orang Jawa bilang seperti itu ya, nggak sabaran. Ya. Tuhan pengen ya, karena ketidaksabaran itu seringkali membuat kerugian pada seseorang. Dan Tuhan pengen, anak ini kok kelihatannya si A ini kurang di dalam hal kesabaran. Maka Tuhan menguji. Gimana cara Tuhan menguji? Tentu kita akan berhadapan dengan hal-hal yang akan bertolak belakang. Seperti kalau kita ingin dalam doa kita ingin Tuhan
jadikan aku ingin sabar, menjadi orang-orang yang sabar. Tentu Tuhan akan memperhadapkan kita dengan orang-orang yang menjengkelkan di dalam kehidupan kita, ya, dan menjengkelkan, atau bahasa Jerman itu mencekno, ya, mencekno, ya, kita pun diperhadapkan. Loh, kenapa sih? Kadang mungkin tanpa kita sadari, mungkin kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita ya, sehari kita dipertemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan, yang mungkin membuat kita marah, membuat kita emosi, membuat kita pengen bertindak kasar karena perbuatan seseorang. Ya, pada saat itulah Tuhan ingin supaya kita memiliki atau lulus dalam istilahnya ujian kesabaran. Tuhan perhadapkan seperti itu, ya. Untuk kesaksian, juga dulu orangnya juga orang boleh dikatakan orangnya nggak sabaran, apalagi kalau kita berkendara, ya. Dulu masih sedikit muda, sekarang udah agak usia ya. Dulu sedikit muda ya, kalau di jalan, kita sudah jalan, tiba-tiba ada pengendara dari sebelah kanan kita tuh tiba-tiba dia belok ke kiri dengan kecepatan yang melebihi kita, langsung belok ke kiri. Ada yang mungkin pakai ring, apalagi yang nggak pakai, langsung belok aja. Gimana kita? Pengendara itu tiba-tiba istilahnya digitukan, kadang marah kan? Duh, ya kalau kita bisa menguasai, kalau enggak kan bisa terjadi satu kecelakaan ya. Marah. Dulu kadang sempat kadang juga seperti itu karena kondisi mungkin di jalan juga capek ya. Marah. Saya umpat. Atau mungkin juga seperti orang Surabaya katakannya, Surabayanya keluar. Ya, seperti itu ya. Karena ya gitu. Kita sudah hati-hati, fokus di jalan, tiba-tiba ada yang motong jalan kita, ya, itu membuat kita kadang aduh gitu ya, empatan ya. Tapi dengan perjalanan waktu ternyata sadari kalau kita diperlakukan seperti itu, kita mengalami seperti itu, Tuhan ingin supaya itu saya tidak berlaku hal yang negatif, misalnya mengumpat orang lain itu ataupun memaki-maki karena tindakan orang itu ya. Kita juga belajar tuh ya, mungkin udah kita umpat pun orang itu nggak dengar, soalnya sudah lari kencang waktu itu ya. Itu lewat itu kita umpat dia pun dia nggak dengar. Maka kita emosi, marah. Ya. Salah satu hal yang Tuhan ternyata kalau kita mau menyadari, mau merenung, ini Tuhan ingin supaya kita bisa sabar lagi, kita menghadapi apalagi orang yang kelno, orang yang itu tadi bahasa Jerman itu membencekno, ganggu kita, membuat kita emosi, membuat kita geram, ya, terus gampang orang goda kita, membuat kita emosi, gampang marah. Ternyata Tuhan itu kita renungkan, Tuhan ingin adanya suatu kesabaran. Dan ternyata Tuhan ingin, Tuhan kadang-kadang juga merasa malam itu kok hari ini kok saya ketemu dengan orang yang jengkel, itu kenapa ya di jalan ya? Ternyata kita sadari, Tuhan ingin saya lebih belajar lagi menjadi orang yang lebih sabar, lebih bisa menguasai diri, ya, sehingga supaya di dalam perkataan, di dalam perbuatan kita itu Tuhan ingin supaya kita itu tidak mempermalukan Tuhan melalui perkataan kita kepada orang lain, melalui perbuatan kita kepada orang lain. Ya, ujian. Ya, katakan ujian. Ya. Kalau saya bisa melewati fase itu, tentu Tuhan akan memberikan istilahnya ya naik tingkat lah di hadapan Tuhan. Ya. Bagaimana seseorang bisa lihat apakah kita bisa digolongkan dalam kutip naik kelas dalam kehidupan rohani kita, itu orang lain bisa juga rasakan. Mungkin dulu kita lihat si A orangnya temperamen, orangnya suka gini-gini, tetapi lambat laun itu sudah berubah ya. Nah, sekarang sabar, nggak gampang emosi, nggak gampang itu ya. Ya, berarti lihat ternyata dia seperti sudah melalui fase sehingga menjadi orang yang bersabar. Apakah ujian tentang sabar itu
terjadi sekali saja dalam kehidupan kita? Tidak ya. Tentu suatu saat nanti Tuhan izinkan lagi lihat. Dan itu juga di hadapan Tuhan, level kita apakah naik atau tetap. Kalau belum, ya kalau di dalam permainan online ya, game online itu ya, kita ketahui ya, kalau kita belum bisa menang dalam satu level, kalau kita masuk dalam level satu, kita main, tapi kita kalah, akan bisa kita naik ke level 2 kan ya. Tentu kita harus mengulangi lagi, dan harus bisa menang di level 1 ini, supaya bisa naik ke level 2 dan level berikutnya. Ya, itu dalam ujian kita mungkin suatu saat kita dihadapkan dengan sesuatu hal ujian yang Tuhan izinkan itu dan kita gagal. Bisa juga seperti itu. Ya, seperti itu. Dalam hal kesabaran contohnya seperti itu ya, saya katakan tadi kesabaran. Mungkin ada orang yang bisa mengalami proses ini sebentar dan dia bisa berubah. Tapi ada juga orang yang lama. Kenapa? Ya, mungkin orang yang cepat bisa mengalami perubahan itu karena dia apa? Ya, karena apa? Yang pertama, saya katakan seperti ya, kalau kita sebagai orang ingin bisa lulus di dalam setiap ujian di dalam kehidupan kita, yang pertama kita apa? Perlu belajar kepada firman Tuhan. Ya. Adik-adik yang di sekolah kan tentunya di dalam belajar di sekolah kan mendapatkan apa? Buku pelajaran. Ya. Yang di materi yang diberikan selama ya sekarang sumnya apa? Semesteran ya. Dan jadi semester kan diberikan buku pelajaran untuk dipelajari, dan setelah akhir semester itu nanti diujikan apakah pelajaran yang selama 6 bulan selama semester itu menguasai atau tidak. Ada buku panduannya, ada buku pelajaran yang perlu dipelajari, perlu dihafal, perlu diingat tentang sesuatu materi pelajaran. Ya begitu juga Tuhan juga berikan buku panduan, buku materi di dalam kehidupan kita. Di dalam mana? Alkitab inilah buku pedoman yang Tuhan berikan untuk kita, untuk panduan kita selama menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Buku panduan untuk kita bisa apa? Melewati setiap ujian yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Panduannya ada di dalam Alkitab. Apakah kita hanya sekedar membaca buku panduan ini saja? Tidak ya. Tidak, Tuhan tidak ingin saja kita hanya sekedar membaca dan membaca saja ya. Tetapi di dalam Yakobus yang kedua yaitu di dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan apa? Jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan. Praktekkan ya. Praktekkan, mempraktekkan apa yang ada di dalam buku pedoman ini, di dalam Alkitab ini, di dalam kehidupan kita. Kita aplikasikan. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang tahu, aku sabar apa enggak, itu praktek, di prakteknya. Ketika dihadapkan dengan hal-hal yang menjengkelkan kita itu, gimana sikap kita? Apakah sudah ada perubahan yang lebih baik lagi? Kenapa? Belum, istilahnya, dalam tanda kutip, belum lulus di dalam ujian itu. Kalau belum berarti diulangi lagi. Dan tetap kasihkan itu. Ya, praktek pelaku, menjadi pelaku pada firman Tuhan. Dan yang terutama itu apa? Yang terutama kalau kita mau bisa lulus dalam ujian, ya tentunya kita perlu yang namanya pimpinan daripada Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 8, saya bacakan. Dalam kitab Roma 8, ayatnya yang ke-14. Setiap orang yang hidup harus dipimpin, mau hidup di dalam pimpinan Tuhan harus dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan setiap orang percaya itu sangat penting. Peran Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu, jangan sekali-kali meremehkan. Jangan sekali-kali melupakan minta pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita dimampukan melewati saat-saat Tuhan izinkan ujian itu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Supaya apa? Supaya sifat-sifat Allah. Ya. Nah, firman Tuhan katakan ya, kalau kamu kuduslah kamu, sebab aku adalah kudus. Syarat untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan surga, yaitu menjadi apa? Orang yang kudus, orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa dikuduskan oleh Tuhan? Kalau kita bisa memiliki apa yang kita miliki, sama seperti yang Kristus miliki. Apa itu? Memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam Galatia 5. Buah-buah roh itu perlu kita miliki. Dan buah-buah roh itu bisa kita miliki dalam suatu proses kehidupan kita. Tidak serta-merta Tuhan berikan semuanya dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita perlu melalui satu demi satu tahapan yang namanya ujian itu. Kita bisa memperoleh, itu kita bisa menghasilkan yang namanya buah roh di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau pengen naik kelas, kalau kalian di sekolah, perlu yang namanya belajar. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Dan dapat menyelesaikan ujian yang diberikan. Begitu juga di dalam kehidupan rohani kita, ya kita bisa ingin naik kelas kita, kalau di dalam istilah permainan game online, kita mau bisa naik level kita, naik level, tingkat permainan level lebih tinggi lagi, kita harus bisa menyelesaikan ujian yang ada. Ya, yang ada. Saya pribadi masih butuh proses belajar dari Tuhan. Dan itu tentu saya yakin saya akan kerjakan sampai nanti Tuhan izinkan pulang ke rumah Bapa. Ya, ke rumah Bapa. Proses kehidupan kita secara rohani, belajar kita di dalam kehidupan rohani, selesainya nanti kalau Tuhan memanggil kita pulang. Sudah selesai. Kalau di dalam dunia pelajaran, di dalam sekolah, seperti saya katakan tadi ya, kurang lebih butuh waktu, kalau lancar semuanya butuh waktu kurang lebih 20 tahun sampai mencapai jenjang pendidikan yang tertinggi, S3. 20 tahun kurang lebih. Sudah masa belajar, itu sudah. Ya. Selesai kan sudah lulus sampai S3. 20 tahun lebih. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan dibutuhkan waktu seumur hidup kita untuk belajar dari sehari ke sehari. Roh Kudus sangat penting buat kita. Oleh sebab itu biarlah kita bisa naik kelas lebih lagi, dan lebih lagi di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat buat kita. Mari kita tetap belajar. Buku pedoman yang Tuhan sudah berikan yaitu firman Tuhan Alkitab. Kita juga mau belajar praktekkan dalam kehidupan kita apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan-Nya. Jangan lupa minta pimpinan Roh Kudus di dalam setiap perjalanan hidup kita. Sebab hanya dengan kuasa Roh Kuduslah kita akan dimampukan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan bisa sampai pada sore hari ini dan berkat buat kita semua. Saya kembalikan kepada Kak Fendi. Doa dulu ya. Doa aja dulu ya. Oke. Nah, langsung doa ya. Kita masih di dalam doa. Bapa yang di surga, kembali pada kesempatan sore ini kami bersyukur
buat waktu yang telah kami bersama-sama berhimpun di dalam ibadah online. Tuhan, biarlah meskipun pertemuan kami hanya sebatas di depan kamera gadget kami Tuhan, tapi biarlah ini tidak mengurangi Tuhan untuk memberkati kami. Tuhan untuk mencurahkan kasih-Mu buat setiap kami yang mengikuti persekutuan kami pada malam hari ini, Bapa. Mari Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami senantiasa hati untuk selalu mau belajar taat kepada Tuhan. Kami ingin Tuhan, kehidupan kami tidak hanya sebatas gini-gini saja di hadapan Tuhan, tapi kami ingin lebih lagi naik kelas di hadapan Tuhan. Kami ini ingin naik lebih tinggi lagi level kami di hadapan Tuhan. Sebab itu Bapa, ketika kami harus diperhadapkan dengan ujian yang Tuhan izinkan untuk membawa kehidupan kami lebih lagi naik kelas, tolong kami Tuhan Yesus. Pada Roh Kudus, tolong pada setiap kami, untuk kami boleh dapat dimampukan mengatasi setiap ujian yang ada dalam kehidupan kami, supaya kami bisa lulus dan naik kelas di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, ampuni kami, mungkin selama ini masih ada kekurangan, ada hal yang perlu kami perbaiki dalam kehidupan kami. Kami tidak mau Tuhan, kehidupan kami hanya sebatas begini saja, tapi kami ingin lebih lagi Tuhan. Di dalam kesabaran kami, di dalam kelemah lembutan kami, di dalam penguasaan diri kami Tuhan. Kami perlukan akan Roh Kudus dalam kehidupan kami, supaya kami boleh bisa naik kelas di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati buat kamu dan mudimu, remajamu Tuhan, dimanapun berada yang mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Kasih anugerah-Mu melimpah di dalam mereka semua Tuhan. Memberkati dalam pendidikan mereka, kami sekolah, memberkati dalam pekerjaan buat rekan-rekan kami yang sudah bersekolah Tuhan, Kau memberkati juga di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih bahwa kami semakin taat akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami melakukan doa ini. Haleluya. Amin. Mari saya kembalikan pada Kak Fendi. Kita selanjutnya. Oke, terima kasih buat Om Sugi yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua.